Jadi salah satu ciri orang yang sebaik-baik umat adalah mereka yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Mereka itu pun termasuk orang yang beruntung. Bagaimana beruntungnya? Orang yang mencegah kemungkaran, dia akan beruntung. Orang yang mengajak kebaikan, dia akan beruntung. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka orang akan berbuat baik. Misalnya, perbuatan baik itu adalah memberikan, mengajak kepada kita untuk sedekah atau membela miskin, hadirkan iman. Maka atas dasar suruhan itu kita rasakan di sana dapat bagian menikmati. Kita pun sebagai orang muslim bisa membantu sedikit atau dua dikit masing-masing. Itu ya bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kemudian keuntungan dari orang-orang yang mencegah kemungkaran begini. Ini cerita ada sebuah lokasi katakan WTS. Ketika ada lokasi itu ada jamaah kita memberitahu Pak RW, Ustaz, dan seterusnya. Ustaz, itu ada tempat begituan. Tolong bekerja sama dengan Pak RT untuk kira-kira bukan usilah diamalkan. Kata saya sebagai Ustaz, katakan atau Ustaz, ya dah, insyaallah. Terus Pak RT bilang, ya siap. Sebulan kemudian itu masih mencontoh, masih ada tempat berprestasi. Ini kebalikan dari kebalikan dari orang yang tidak mau mencegah kemungkaran. Saya orang perbuatan itu masih ada saya berprestasi. Kata RT-nya, ya saya lupa. Ustaznya siapa? Ya saya lupa. Rupanya ini sengaja si RT dia si bisa kompak. Kebijakan itu rupanya dihukumi. Akhirnya setelah itu warga menanyakan bagaimana itu masuk dalam tatanan peradilan. Kata mereka, ya udah berjalan. Ayo sekarang kita pusing ya. Warga mau menyampaikan pelanggar kenapa? Anak PRP sudah jadi langganan. Kami diulur-ulur, tempat begitu diulur-ulur, anak kecil jadi pelanggaran. Ini kebalikan dari orang yang tidak mau mencegah kemungkaran. Kalau tadi mencegah menyebut kebaikan, ini orang dalam mencegah kemungkaran. Bukan kalau saya logikakan, siapa yang kutil, kutil jangan dengan mereka. Itu kutil kalau ada satu niatnya akan ada. Yang akan mereka putih tiba-tiba di sini ada putih, di sini ada putih, di sini ada putih, semua ada putih. Awalnya ya pengalaman saya tadi putih aja banyak di sini, di sini, di sini, di sini. Kenapa? Karena waktu itu dianggap mereka seorang mobil ini yang ada pas merangkap ke sini banyak putih. Orang tua besar. Akhirnya dibawa ke dokter, yang itu adalah dioperasi, dikutuk, dijahit, diobati. Itu dioperasi, kutil yang lain mati. Maksud saya, jadi ketika kita biasa terhadap persoalan kecil yang membuat kita berbahagia, maka akan ada.
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min aqdari sya'airid. Perintah atas kebajikan dan mencegah atas kemungkaran. Kemungkaran itu menyalahi syariat, menyalahi aturan Allah. Min aqdari sya'airid, dari sebesar-besar tanda-tanda Allah. Wa aqwada 'anil Islam wa haqqallahu 'alal muslim, dan mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan adalah sebesar-besar kewajiban bagi semua orang Islam. Wa baikatihi man wa'ala wa itu. Dengan demikian maka dinamika masyarakat dan Islam, kebaikan adalah tidak ada masalah. Di rumah anak kita stabil, ada orang tua. Di sekolah stabil, ada guru. Yang tidak stabil tidak. Antara rumah dan jalanan itu anak berbaik. Jadi ketika ada kemungkaran lalu kemudian diperbaiki, maka hidup stabil. Tapi kalau kemungkaran dibiarkan, maka hidup stabil. Kemudian wa ihmaluhu man ta'aqqala al-huquq wa ta'addada al-huquq, dan membiarkannya maka akan terbengkalai hukum, akan terbengkalai keamanan masyarakat, terbengkalai wa ta'addada al-huquq, dan hukum tidak berjalan, wa yaqta al-haqq wa yaqta kebenaran daripada Tuhan dan kebatilan dari kelihatan. Jadi kalau dibiarkan kemungkaran, maka kebatilan nampak, kebenaran. Wal ma'ruf idaratun an kulli shay'in billahi fi'lihi wa haqqu min ibadihi bihi wal munkar kullu shay'in karahallahu fi'luhu wa habba min ibadihi. Kemungkaran itu adalah apabila tinggalkan Allah menyukainya. Kemungkaran itu adalah sesuatu apabila ditupas maka menjadi hal yang paling disukai oleh Allah dari para hamba. Jadi kalau kita menupas keburukan-keburukan, Allah suka sama kita. Sebaliknya kalau kita membiarkan keburukan, maka Allah benci sama kita. Hadirat Allah, wal qiyam bidzalika 'anil amri wan nahyi la budda minhu, dan melakukan hal itu adalah wajib. Wala tusawfa fi tarki, dan tidak ada keringanan. Wa qad qala alaihi wasallam man ra'a minkum munkar, barang siapa di antara yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, ubah dengan kekuasaan. Di sini ada tanda kebersamaan tokoh yang kekuatan sebagai penanda dan karya digunakan untuk sebaik-baik. Kalau cuma ustaz doang yang ngomong agama iblis, ya ustaz itu. Nanti kalau saya bilang ini gratis dong, nggak usah kasih gratis. Gandeng siapa? Gandeng PRT, gandeng PRW, bukan. Tidak ada rukhsah, tidak ada dari agama ini. Wa illam yastati fa bilisani, dengan kekuasaan tidak bisa. Aku bagaimana ya? Sudah dengan ucapan. Walisa ma'al fa'illam yastati fa biqawli, kalau tangan kekuasaan tidak bisa, ngomong tidak bisa, ketika kemungkaran ini malah hati kita benci sama perbuatan itu. Paling ini fa'al iman, itu paling rendah serta iman orang.
Ya bagaimana lagi? Nanti akan terjadi perdebatan bagaimana kalau diberi ajar dan seterusnya. Walaysa ma'adari kayani al-inkar bil qalbi minal iman mithlu al-qamar. Tidak boleh kita mengingkari hati kita. Dan sekali-kali ada kejahatan atau kemaksiatan hati kita. Yang sekali dan pernah disebut juga nilai yang negatif. Meskipun sekedar di syaitan jangan pernah. Kalau kita dengan suasana besar, dengan omongan yang besar, jangan ada kesan ingin menyumbang apa-apa atau kasih angin atau kasih angin untuk sebarang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'mil kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rasulullah SAW, bukanlah dari kami man lam yarham saghirana, man orang yang belum bisa menghormati juniornya, wa yu'mil kabirana, dan menghormati seniornya. Yang asasi wayang bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan orang yang tidak mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan, bukan dari Jadi orang yang tidak menghormati seniornya, orang yang tidak menghormati adik kelasnya, dan orang yang tidak menyuruh kebaikan dan juga bukan dari umat Rasulullah. Kata beliau, bagaimana hadisnya al-hadis akhrajahu Ahmad bin Musnadihi sahihun, hadis hasan sahih hasan. Jadi hadisnya hadisnya benar, hadisnya sahih. Artinya hampir bukan ada saya cuma bukan sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadihi wa sallallahu sampai sumpah demi yang tangannya di kekuasaannya, demi kekuasaannya, demi Allah kekuasaannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tahuduna 'alal ghayri wa tahuduna 'alal iqamati bil 'adli. Demi tanganku yang kekuasaannya kalian pasti akan saya suruh untuk menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan, dan pasti aku akan berikan iqab atau bukan pahala, siksa kepada orang yang justru tidak melakukan itu. Yang ketiga adalah hadis akhrajahu Ahmad bin Musnadih wa Tirmidzi. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza hadara ummati man taqul bil ghalib ya ghalib faqad tuqil minha. Kalau ada orang zalim, bilang saja itu zalim, jangan melakukan itu. Kadang-kadang bahasa itu sekarang di tengah sebelas, sehingga orang sempat pelacuran atau pelacuran apa namanya, pelacur itu apa sekarang tuna susila, tuna susila, sehingga orang tak ngerti dengannya tuna susila. Kafir juga diganti dengan muslim. Kuliah ayyuhal muslim wala ta'budu ta'budu. Ngomong kafir tidak boleh. Ngomong kafir tidak boleh. Jelas kalau kafir jangan non-muslim saja. Ketika saya terangkan membedakan kafir bagaimana? Ya kafir saja kafir itu apa? Cuma jangan begini, kalau
memanggil makasih kafir, kalau membedakan ini mukmin, ini munafik, ini munafikin, ini kafir. Ya, apa sih kalau kafir? Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Sedih, walau karihal muslimin. Jadi kadang-kadang kebutuhan itu pakai bahasa yang semua itu saya nggak jelas. Ini dalam hadis itu ya Allah maka dhahaba khairha wa lanaha wa la yaqallahu ma'ana idha baridah wa ta'ala lahul kahila. Dan Allah tidak menerima al-ikhram al-baridah, penghindaran wa ta'ala alasan-alasan yang bohong alladhi yata'allaka bil-usama bidakil amri bil-ma'ruf. Banyak cinta sebenarnya dia nggak mau mengarahkan kepada kebaikan atau nggak berani cegah bil-asam. Contoh tadi sudahlah masing-masing aja sama dari duit kok. Oh. Udah masing-masing aja loh dari masing-masing. Jadi dari duit dia kan mau makan. Ini bahasa yang tak halal. Ya tak halal dalam bahasa akademis apologetik, menghindar supaya tidak terkena sasaran dia, mengalasan semacam demi itu ini wajah qaulihi seperti ucapan mereka innahu la yaqulu ma amarna aw nahaina Allah mengubiasulana bil-amri wa ni'atillah tiku waswadalikan tawahalan asyirah wa atau begini dia ngomong ketika ada sakit kenapa gak disuruh saja kenapa gak dibuatkan saja apa innahu susah dengan harus sadar. Kalau dicoba susah Pak, bikinannya banyak, susah Pak, ininya banyak, ribet Pak, ini orang ini, itu di kamu layak tahu nama awal dia mengatakan mau bayar Pak, dia berkali-kali dengan saya, mau saya belum coba. Waktu hamba asal setelah dia lagi itu waspada kita menghormati masyarakat. Tapi nyerahnya dia itu 2,5 kali. Wa inna ma yakunu sukutu inda tahammul adal kathir atau kayak qana adal qul meskipun boleh dia dari mencegah perkara indah tahammul ilmu kalau memang membahayakan. Kalau kita tahu membahayakan tidak boleh ya justru asal dia bisa kita tahu keadaan yang kalau saya keluarga kita dikasih boleh dia ya justru kalau kelompok ini diganggu terjadilah perpecahan yang dasar ini dengan ini berantem kemudian menjadi sebuah kenyataan yang mensahkan yang sudah dikatakan istri
kita diancam, anak kita diancam. Memang benar kalau kita kalau akan diancam, sungguh dia berdoa. Apa yakin? Apa kita sudah tahu karantina dia? Sudah berkali-kali dia ngomong begitu baik. Jadi ada kepengurusan sebuah lembaga, memang ada aja orang di mana itu ada aja begitu tidak kayak kalau lagi diskusi paling bisa pas kerja orang ada ngomongnya ya perbuatan orang begitu hasil orang begitu tapi dia tidak orang ini begini kalau diomongin sekolahnya begini. Nah ini kan di organisasi ada 3 golongan proses. Ada orang yang konseptor, konseptor, tapi dia gak bisa kerja praktis. Dia konseptor begini begini kayu semua ini semua. Ada tukang atau konsepnya kerja gimana konseptor saja. Ini begini halangannya, ini begini halangannya. Yang ketiga ini objeknya, objek itu kerja orang. Selalu ada di situ. Di mana saja baik kembali meskipun demikian keadaannya, tapi kalau kita masih bisa menyuruh atau tegur lebih baik daripada kita lihat keburukan tiba-tiba nanti ada masalah serius kita kesal. Dari beritahu kenapa dari biarin aja karena kita bisa beritahu. Jadi meskipun ya gak mungkin menerima atau misalnya gak mungkin diterima suruh kita atau saat kita, tapi kalau bisa sampai itu Allah, itu hari kaum muslimin banyak aja anna hadahu idha sunnah au ukhidha min mali au syai'an yasira tabiqu anil dunya wa la yumkinuhu sukut wa la yata'allamu bi syai'in min al-ta'allulat allati yata'allamu bi sukut al-munkar falihada ba'dal awal musibah sebenarnya orang ini dia juga kita mau ngasih pemberitahuan kalau ini cuek, tapi kalau dirinya suci, kalau dia dihina jadi kita di orang sholat saja cuek, orang dihina dia gini, tapi tidak suci, aku tidak barang diambil dikit seseorang, hebohnya. Ketika ada kebukaran dia, ada ini dia dihina dia, kenapa sudah sedikit? Wajibnya memang, ada yang begitu. Ya, min maisha yasir tabiqa sekolah dunia ini sedikit. Kenapa sih kenapa gue sekolah dunia ini sedikit. Perasaan dia lain yang kita musibah itu. Bapak suka dengar kali ini di atas langit itu. Gak pernah ada kalimat yang saya bilang
di atas orang kaya, dia di atas orang yang hidup yang lebih lagi, di atas orang kita yang lebih lagi. Cuma sebenarnya nggak pernah dicomongin. Kalau di atas langit ada jurang di bawah jurang. Di atas langit ada jurang di bawah jurang. Di langit ada lagi, di jurang ada lagi, ada betul. Itu jangan ngomong itu. Maksudnya di atas orang pintar itu ada orang, jangan sombong. Di bawah jurang ada lagi. Jangan pernah paling kita, sebab ada yang lebih hina dari kita. Dikasih miskin, ada orang miskin dari kita. Jadi jangan merasa paling miskin, ada lagi orang yang lebih miskin dari kita. Selama kita semua dia sudah lagi kali di atas itu, di atas juga, di bawah juga, tapi apa? Dia bisa belum seberapa ada keluarganya Pak, kita dapat dikasih saja ya, kadang-kadang ada keluarga yang pula satu orang yang kita dikasih pula pabrik pula lengkok di keluarga lain, bapaknya kena, istrinya kena, anak-anaknya kena, dia mah jatuh gak bersunat jatuh. Penghasilan kita kita dari uang kita dari uang masih tidak pas-pasan, masih di tempat yang tidak bekerja, tapi masih sedikit, masih ada orang yang lebih cepat maka satu, maka sholat. Langit hijau, pikir, lampu merah, berhenti. Kita di kantor dagang warung, masih jual. Apalagi jangan lupa ada kopi, ada rokok juga. Itu orang yang ngerti begitu. Masya Allah. Kelihatan mukanya itu. Maksudnya begitu. Ini orang ada yang gak ada itu. Dikasih penyakit sedikit, heboh yang kemana-mana. Atau diangkat dikit. Motor kita pernah hilang. Motor kita pernah hilang. Ternyata hari itu saya lapor ke polisi, ada yang semua hilang waktu di polsek. Saya kan bukan atau saya hilang di polsek. Ternyata yang ngadu lebih dari itu, ada yang mobilnya hilang. Luar biasa ya. Ada orang habis sholat, ya Allah, serius doa, berikan ya Allah, berikan ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur ya Allah, berikanlah kami hamba yang baik ya Allah. Pulangnya paling lama, pas keluar sadar hilang. Mana sekali yang maki-maki Allah, maki-maki Allah, jalan Allah gak adil, gak doa, gak rusuh gitu. Pas keluar rumah, abang berhenti segalanya hilang. Allah gak adil, nafas selesai. Kan
saya sudah istighfar, saya sudah sholat lama-lama. Oh enggak lagi sampai di pintu itu ada orang yang bukan ya, kakinya enggak sampai ke depan. Kenapa? Allah enggak adil ya. Sekali uang kaki gua kaki gua bersama Allah. Kaki gua saya bersama Allah sedang berdoa sama Allah. Ada jadi kalau hilang itu ribut atau yang hilang itu apa yang tadi wajibnya yang dimusuh walau dan dia inna ahadahu kita suci atau tidak walau ada musyrik dikasih pandangan gawatnya tak ada pernikahan begini enggak atau betul dikasih nasihat banyak. Tadi banyak alasan. Nanti kalau dia diberitahu, dia nggak beritahu. Alasan ini sekarang dia kena masalah. Ngoceh yang kemana-mana dikasih nasihat. Tadi kubis. Apakah kalau agamanya hilang yang marah? Hartanya hilang marah-marah, semua marah-marah. Apakah kalau agamanya dia hilang marah-marah? Enggak. Ibadahnya berkurang marah-marah? Enggak. Ini orang yang lebih begini. Wa idza sami'na lahu annahu laysa kita amal wa man faman ladzi yahmiluhu 'ala al-qadar kalau begitu yang mengajar mau yang mengajar juga pada mereka jadi mu'abat yang diajar kalau yang mengajar tidak ada. Faman ladzi yahmiluhu 'ala al-qadar kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah muasyarah ahli munkar, bagaimana dengan orang-orang yang suka menyangkut dengan ayat. Tadi ada orang yang tidak mau belajar, diajak agama, ketika kena musibah yang paling ini, sekarang pertanyaannya kita pilih, bagaimana dengan seseorang bagaimana kalau kita membersamai orang-orang yang gimana itu? Kita akan memberitahu kita kita aktif dengan dia, bermasyarakat, bergaul dengan orang. Gimana? Waktu Allah alaihi kata aku maha yasjud maka Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan orang-orang yang meninggalkan karena dia ceritanya bagaimana orang akhirul jawab waktu sahabat dari syaitan oleh Allah syaitan di ashabnya bahwa sudah ditetapkan bahwa orang yang menyaksikan
walaupun diam dan dia diam saja sementara dia bisa melarang, maka bisa itu maka dia bagian dari itu. Melihat perkara kita diam saja dan kita melakukan di sini, diam saja, berbuat tidak berbuat sama sekali, tapi kita diam saja, maka itu sama dengan penipu. وكذلك الذي يرضى بها وإن لم قابل عينها بل بخاطر المنكر ويعرفه وإن لم يعمل meskipun dia berbuat apa dan melakukan apa, dia berbuat kejahatan tapi ada kejahatannya saja, itu sama baik dia berbuat jahat. Berat baik, maka ketika ada dulu ya di sudah ya sudah makan seperti motor pada ibadah apa gitu bersama anak itu, tapi dengan pakai pasien kalau tidak saja maka kata saya cuma ternyata sama dengan berbuat salah. Padahal kita tidak mengatakan. Kenapa? Karena kita diam saja. Karena kita diam saja. Jangan diberatkan. Apalagi kalau sebenarnya bukan harus di kita sebenarnya. Ingin agar hiburan dia di ACC diboleh sama kampus. Malamnya udah agak keluar. Itu yang punya wilayah. Kalau diam saja dan dia tidak sedikit pun kalimat berarti dia begitu. Siapa saja yang punya wilayah. Jadi dari mana? Ya besar saya bisa lakukan itu silakan hiburan, tapi itu sopan. Tapi jagalah wibawa tokoh sini ada orang bisa sampaikan. Mereka juga itu kalau diajak baik-baik sih kita. Cuma kadang ada yang memaksa saja dia bapak itu macam-macam. Juga malam itu. Jadi beda dengan masjid itu. Kenapa di bulan juga masuk? Karena saya jadi saya kali itu suka yang kayak itu ditambah bingung. Saya kok bingung berantem tak masuk akal. Ya yang kecewa kan tuan rumah hiburan kalau selesai jam 12 sudah jam 10 selesai. Bayarnya udah selesai. Itu masalah. Ini fakta ini bukan hoax, bukan fakta. Jadi ada orang tertentu yang begitu. Tapi kalau PPP sudah nyampe, sudah bisa pada rumah seterusnya sudah bebas. Dari minat tema selesai. Sudah sampai tapi nggak ngomong. Boleh saja hiburan, tapi tolong وكذلك الذي يقول وإن لم يكن حاضر عندها والذي كانت بينه وبين الألوهية ما بين ini pertama orang yang ridho dengan perbuatan buruk meskipun jaraknya jauh. Saya di sini, kakak saya di Kuningan perbuatannya buruk, tapi saya yang belum mengatakan jauh lebih itu dianggap kita Allah mengikut maksiat meskipun jaraknya jauh antara langit dan bumi
itu. Allah akhirnya nanti ubah sobat Allah. Kalau ada musibah dari Allah, maka semuanya akan terkena. Meskipun dia tidak melakukan, tapi dia ikut di dalam akan tersampai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi